Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO, guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini, memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri 61 tahun lalu, Wika terus melakukan transformasi bisnis dan membuktikan kemampuannya sebagai industri engineering, procurement, construction yang terintegrasi. Memperbarui kompetensi dengan menggunakan teknologi terkini, Wika selalu berkomitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan klien di era baru industri ini. Komitmen ini telah membawa Wika sukses dalam pertumbuhan yang signifikan secara berkelanjutan dan dihormati di pasar internasional. Membawa Wika beroperasi di beberapa negara yang tersebar di Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, didukung oleh cabang internasionalnya. Menerapkan strategi operasi yang unggul, Wika menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi serta penerapan standar internasional di bidang kualitas, kesehatan, keamanan, dan lingkungan di era digital saat ini. Kini, setelah 61 tahun terus berinovasi, Wika menjadi perusahaan EPC terbesar dan beragam di Indonesia dan salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. Wika, we build a better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Wijaya Karya Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2007 dengan kode perdagangan WIKA yang bergerak di bidang jasa konstruksi sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 sessions, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click Mute Original Audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan, Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Adityo Kusumo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat siang, Pak. Ibu Ayu Widya Kiswari selaku Direktur Quality, Health, Safety and Environment. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bapak Hajar Seti Aji selaku Direktur Human Capital dan Pengembangan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Harum Ahmad Zuhdi selaku Direktur Operasi 2. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Rudi Hartono selaku Direktur Operasi 3. Selamat siang, Pak. Bapak Mahendra Vijaya selaku Sekretaris Perusahaan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Dan Bapak Tengku Temi Rivindo selaku General Manager Investor Relation. Selamat siang, Bapak. Kemudian acara ini akan dimoderatori oleh saya, Fitra Firma Kurniawan dari PT Bursa Efek Indonesia yang akan memandu acara pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom yang telah tersedia, yang nanti akan kami bacakan satu persatu untuk pada saat sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Manajemen Perseroan untuk memberikan paparan. Kepada Bapak atau Ibu Manajemen Perseroan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi izinkan saya selaku Corporate Secretary untuk menyampaikan paparan terkait dengan update korporasi sampai dengan kuartal 2 tahun 2022 ini. Nanti setelah paparan tentunya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendalaman di sesi tanya jawab. Oke, next. Oke, mungkin ini next saja. Baik, secara garis besar paparan kami terdiri dari informasi secara overview terkait korporasi, kemudian update beberapa proyek-proyek signature yang saat ini dilakukan oleh Wika, kemudian capaian kontrak baru sampai dengan kuartal 2 tahun 2022, serta tentunya kinerja keuangan yang mungkin ingin diketahui oleh Bapak Ibu semua. Next. Nah, ini sekilas mengenai korporasi, Bapak Ibu. PT Wijaya Karya Persero Tbk sendiri atau secara kode emiten biasa dikenal oleh Wika adalah salah satu perusahaan EPC terbesar di Indonesia milik pemerintah dan juga sudah public listed company saat ini yang didirikan tahun 1960. Kami memiliki 4 segmen bisnis, terutama di bidang infrastruktur dan gedung, kemudian industri penunjang konstruksi, energi dan industrial plant, serta realty dan properti. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta atau Surabaya misalnya, tentunya familiar dengan proyek-proyek seperti Simpang Susun Semanggi atau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga Jembatan Suramadu sebagai jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, serta Bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Nah, itu adalah beberapa karya-karya signature yang dihasilkan oleh Wika. Next. Nah, ini adalah beberapa milestone penting perusahaan, Bapak Ibu, di mana di tahun 1997 pertama kalinya Wika memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang beton pracetak, yaitu Wika Beton. Kemudian tahun 2007 Wika melakukan IPO. Pertama kali Wika holding melantai di bursa, kemudian di tahun 2012 adalah salah satu milestone penting di mana Wika mulai melakukan operasi di luar negeri. Nah, kemudian di tahun 2014
anak usaha Wika, yaitu Wika Beton, melakukan IPO, dan tahun 2017 salah satu anak usaha Wika, yaitu Wika Gedung, juga melakukan IPO. Dan di 2019, Wika mencanangkan visinya yang baru untuk pencapaian di 2030, yaitu menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC yang berkelanjutan untuk menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, sampai dengan tahun 2021, total kontrak yang dihadapi oleh perseroan adalah sebesar 88,1 triliun. Sementara tahun 2021 juga perseroan mencatatkan pendapatan secara total 26,5 triliun, serta total aset yang dimiliki adalah sebesar 69,3 triliun, serta ekuitas mencapai 17,4 triliun. Next. Nah, ini adalah komposisi pemegang saham perusahaan saat ini, di mana memang 65,05% masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN, dan 35% dipegang oleh publik, di mana 27,55-nya dipegang oleh publik domestik dan 7,4% dipegang oleh publik asing. Nah, sesuai dengan visi yang tadi kami sampaikan adalah terdepan di bidang investasi dan efisiensi yang berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Kami ditopang oleh 7 misi untuk mencapai visi tersebut yang mungkin Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Next. Nah, ini adalah susunan direksi perseroan, Bapak Ibu semua, di mana hampir seluruh direksi hadir di acara Public Expo siang ini, kecuali Bapak Hananto Aji selaku Direktur Operasi 1 yang berhalangan karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi secara umum, Wika memiliki 7 direksi, di mana 1 direktur utama, 3 direktur operasi yang masing-masing membawahi infrastruktur, kemudian EPCC, dan direktur operasi 3 yang membawahi gedung dan operasi luar negeri, serta ditopang oleh 3 direksi fungsional, yaitu 1 direktur human capital dan pengembangan, 1 direktur quality, health and safety management, serta direktur keuangan dan manajemen risiko. Next. Nah, ini adalah portofolio bisnis perseroan, Bapak Ibu semua, di mana Wika Holding sendiri memiliki bisnis utama, yaitu infrastruktur, gedung, energi dan industrial plan, serta operasi luar negeri, serta memiliki 8 anak usaha, di mana 2 diantaranya, yaitu Wika Beton yang bergerak di bidang industri beton pracetak, dan Wika Gedung yang bergerak di high-rise building, itu sudah public listed company, serta 6 diantaranya, yaitu Wika Industri Konstruksi yang bergerak di bidang steel structure manufacturing, dan Wika Rekayasa Konstruksi yang bergerak di bidang Business Operation and Maintenance Engineering, Wika Realty yang bergerak di bidang realty dan properti, serta saat ini juga kita masuk ke industri hospitality atau perhotelan, Wika Bitumen yang mengelola produksi aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, dan kemudian Wika Serang Panimbang adalah satu-satunya BUJT yang kita miliki secara majority, dan yang terakhir adalah Wika Tirta Jaya Jatiluhur, di mana Wika Tirta Jaya Jatiluhur bergerak di bidang bisnis pengolahan air bersih. Nah, memang 6 perusahaan ini masih merupakan perusahaan tertutup yang memang direncanakan juga akan public listed di beberapa tahun ke muka. Nah, kemudian di bawahnya juga kita memiliki entitas-entitas asosiasi yang memang bergerak di bidang jasa transportasi infrastruktur, serta energi dan pengelolaan air. Nah, ini memang entitas asosiasi ini dibentuk dan Wika masuk di dalamnya terutama untuk bisa mendapatkan proyek-proyek dalam skema right to match. Next. Nah, ini adalah secara garis besar 5 lini bisnis yang dimiliki oleh perseroan yang terdiri dari investasi, kemudian realty dan properti, infrastruktur dan gedung yang memang saat ini masih menjadi backbone utama pendapatan perseroan, dan diikuti oleh energi dan industrial plan, serta industri penunjang konstruksi seperti beton pracetak, kemudian juga steel structure manufacturing, dan pengolahan aspal alam. Nah, 5 lini bisnis inilah yang menjadi kontributor revenue utama di Wika, di mana memang secara
majority kontributor revenue masih disumbang oleh sektor infrastruktur dan gedung, dan energi dan industrial plant. Next. Nah, ini adalah beberapa update proyek-proyek yang menjadi proyek signature perseroan saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini di bidang infrastruktur dan gedung, salah satunya adalah proyek Jalan Tol Serang Panimbang yang menghubungkan antara wilayah Serang sampai dengan Panimbang. Dan saat ini total progres mencapai 67,7% dari total nilai proyek sebesar 5,28 triliun. Next. Nah, ini juga salah satu proyek yang kita ikut bergabung di dalamnya, proyek kereta cepat pertama di wilayah Asia Tenggara, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana porsi Wijaya Karya sendiri adalah sebesar 15,54 triliun rupiah, yang sampai dengan bulan Juli tahun 2022 progresnya mencapai 88,8%. Dan proyek ini ditargetkan untuk bisa selesai secara konstruksi di medio 2023. Next. Nah, ini juga salah satu proyek di sektor infrastruktur dan gedung, yaitu proyek Bendungan Sadawarna dengan nilai total kontrak sebesar 617 miliar yang berlokasi di Jawa Barat. Saat ini proyeknya sudah hampir selesai, di mana progres sudah mencapai 91%. Next. Di bidang energi dan industrial plant, salah satu proyek signature yang dikerjakan oleh Wika adalah proyek Palu Steam Power Plant 2 kali 50 MW dengan total nilai proyek 2,09 triliun yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Saat ini progres mencapai 48,7% per bulan Juli 2022. Next. Dan juga di bidang energi dan industrial plant, salah satu proyek kami adalah EPC Storage Tank dan Piping RDMP di Balikpapan. Total nilai proyek mencapai 681 miliar dan saat ini progres mencapai 37,02% per Juli 2022. Nah, kita masuk ke informasi terkait capaian kontrak di tahun 2022 ini yang dilakukan oleh perseroan, di mana di bulan Juli tahun 2022 ini total capaian kontrak dihadapi oleh perseroan mencapai angka 67,4 triliun yang disumbangkan oleh kontrak baru yang diperoleh oleh perseroan sampai dengan bulan Juli tahun 2022 ini sebesar 14,669 triliun. Next. Nah, ini adalah komposisi perolehan kontrak baru, Bapak Ibu semua, berdasarkan klasifikasi pemberi kerja, di mana memang pemberi kerja pemerintah dan BUMN masih memberikan porsi terbesar dalam perolehan kontrak baru Wika, dengan total sekitar 56% berasal dari pemerintah 38,6% dan dari BUMN sebesar 17%. Sisanya kita peroleh dari swasta serta memang anak usaha BUMN yang memang kita kategorikan sebagai perusahaan swasta menjadi kontributor sebesar 44% dari total pencapaian kontrak baru Wika di tahun 2022 ini. Next. Nah, ini adalah informasi terkait capaian kinerja keuangan yang dihasilkan oleh perseroan sampai dengan semester 1 tahun 2022, di mana memang secara pendapatan sampai dengan kuartal 2 tahun 2022, perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 7,184 triliun yang menghasilkan laba kotor sebesar 627 miliar. Nah, kemudian untuk komposisi kas dan hutang berbunga, di mana kas itu mencapai 3,285 triliun, serta hutang berbunga sebesar 32,924 triliun. Kemudian untuk EBITDA sampai dengan kuartal 2 tahun 2022 ini adalah sebesar 979 miliar dengan laba bersih sebesar 12 miliar. Nah, memang untuk komposisi margin laba kotor dan laba bersih, untuk margin laba kotor Wika Group mencapai 8,73%, sementara untuk laba bersih di angka 0,17%. Next.
Nah, ini adalah figur penjualan yang dihasilkan oleh perseroan sampai dengan kuartal 2 tahun 2022, di mana memang untuk margin laba kotor di sektor industri penunjang konstruksi berhasil meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 12%. Kemudian energi dan industrial plan sebesar 10,09%. Untuk infrastruktur dan gedung sebesar 7,69%, dan di sektor realty dan properti berhasil meningkat sebesar 2,96%, namun memang karena tekanan pandemi COVID-19 ini, sektor realty dan properti masih belum bisa pulih seperti masa pra-pandemi. Next. Nah, kemudian sebagai informasi, komposisi revenue yang dihasilkan oleh Wika Group, kami mencoba memilah dari sisi komposisi perolehan revenue recurring dan non-recurring, di mana memang untuk non-recurring yang berasal dari proyek-proyek berjalan, serta dari anak usaha, masih mendominasi sebesar 95,3%, sementara untuk pendapatan recurring sebesar 4,7%. Namun jika kita amati dari tahun 2018 sampai 2022, sampai dengan kuartal 2 tahun 2022 ini, pendapatan recurring mengalami peningkatan dan diharapkan ke depan bisa terus tumbuh semakin baik. Nah, sementara untuk komposisi pendapatan dari sisi wholesale dan retail, memang untuk wholesale masih mendominasi sebesar 92,1%, sementara untuk sektor retail kita memang masih 7,9%. Next. Nah, ini adalah beberapa rasio keuangan yang dicatatkan oleh perusahaan sampai dengan kuartal 2 tahun 2022 ini, di mana rasio lancar sebesar 106%, kemudian interest service coverage ratio sebesar 1,78 kali, untuk quick ratio sebesar 72% dan gearing ratio 1,89 kali, di mana ini memang masih berada di bawah covenant yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk informasi komposisi utang termasuk obligasi dan sukuk yang dimiliki oleh perseroan, untuk mayoritas memang untuk utang obligasi dan sukuk mayoritas banyak di tahun 2026 sampai 2028, di mana memang secara total lebih dari 50% akan jatuh tempo di tahun 2026 sampai 2028. Dengan total beban bunga rata-rata sebesar 8,54%. Next. Nah, kemudian untuk belanja modal sampai dengan kuartal 2 tahun 2022 ini sebesar 1,6 triliun, di mana memang 1,557 triliun itu diperlukan untuk setoran modal terhadap investasi-investasi atau bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Nah, untuk setoran baru, untuk penyertaan modal baru, pengembangan bisnis di tahun 2022 ini memang tidak besar, hanya sebesar 50 miliar. Jadi memang saat ini, khususnya di tahun 2022 ini, Wika belum melakukan ekspansi bisnis baru yang signifikan, hanya melanjutkan setoran modal terhadap bisnis yang sudah berjalan. Next. Mungkin demikian Bapak Ibu analis atau investor atau mungkin juga calon investor yang hadir di Public Expose siang hari ini. Sebagian informasi yang sudah bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Nah, mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan untuk pendalaman, kami persilakan. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Fitra selaku moderator. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih atas paparan luar biasa yang sudah disampaikan oleh manajemen perseroan. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk pada kolom Q&A, dan akan kami bacakan satu persatu untuk dapat dijawab langsung oleh Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Ibu Vega Aulia. Pemerintah tengah berfokus untuk mengurangi polusi dan meningkatkan TKDN, salah satunya dengan melakukan swaproduksi baterai di dalam negeri. Adakah prospek bisnis yang bisa didapatkan Wika terkait potensi tersebut?
Yang kedua, Wika sudah proven ikut andil dalam industri kendaraan berbasis baterai melalui GSITS. Bagaimana peran Wika di masa depan terkait dengan bisnis kendaraan motor berbasis baterai? Demikian 2 pertanyaan dari Ibu Vega Aulia. Silahkan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Fitra. Mungkin dari Bapak Ibu Direksi, kami persilakan. Terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan baterai ya. Jadi kebetulan ini gabungan sama pertanyaan nomor 2. Kebetulan Wika dalam hal ini melalui anak perusahaan Wika Konstruksi, kita mempunyai motor listrik produk lokal yaitu gesit, yang mana 30% komponen itu didominan oleh baterai ya, sehingga memang kita sedang berusaha untuk bisa ke arah ke sana. Saat ini memang belum, kita Wika saat ini baterai masih impor, tapi kita sedang ke arah bagaimana supaya ke depan kita bisa terlibat di sana. Nah, dalam hal ini Gesit saat ini kita berpartner dengan IBC ya, di mana IBC ke depan akan fokus kepada ekosistem baterai yang ada di Indonesia. Sedangkan Gesit sendiri sampai dengan saat ini menguasai market share 26% dari total semua kendaraan motor listrik ya. Artinya memang Gesit mempunyai kekuatan cukup baik dan saya yakini ke depan Gesit ini mempunyai masa depan yang baik. Dan kita sudah mensuplai ada 2 ya. Yang pertama adalah kita mensuplai untuk kantor-kantor baik itu kantor BUMN maupun beberapa kantor pemerintahan. Yang kedua, kita juga memasarkan atau mendistribusikan secara retail di seluruh Indonesia dengan bekerja sama dengan agen distributor. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berikut pertanyaan dari Bapak Arya Imamuddin Kuswara. Apa yang akan dan sudah dilakukan oleh Wika dalam menangkap peluang pembangunan IKN? Baik, silahkan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, saya yakin IKN memang menjadi daya tarik utama ya, baik untuk pengusaha maupun seperti kami di BUMN Karya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menganggarkan APBN untuk pembangunan IKN yang akan dimulai pada tahun ini. Jadi sudah ada beberapa proyek yang sedang dilelangkan maupun yang sudah dikontrakkan. Jadi yang pertama Wika sampai dengan saat ini juga sudah mendapatkan kontrak untuk IKN terkait dengan jalan tol ya. Itu ada 1 seksi yaitu seksi Karyango Simpang Tepadung ya. Jadi kita hari ini pun sudah mulai ada pengarahan dari Bapak Menteri PUPR supaya pelaksanaannya sangat baik, berkualitas, sehingga mulai minggu depan kita sudah mulai bekerja untuk di IKN. Yang kedua tentu kita juga mempersiapkan lebih jauh terkait dengan penyediaan material-material beton, material-material agregat atau batu gitu ya, sehingga kita akan bekerja sama dengan BUMN Karya lain untuk membuat suatu usaha untuk bisa memastikan bahwa supply untuk material pembangunan IKN ini lancar. Jadi kita sudah sangat siap dan saat ini cukup banyak yang sedang dilelangkan oleh PUPR, namun sampai dengan saat ini ada beberapa yang memang belum masih tahap evaluasi maupun masih tahap lelang. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Erman Sumirat. Bagaimana hubungan Wika dengan PSBI dalam menjalankan bisnis kereta cepat? Bagaimana Wika nantinya menjaga profitabilitas karena banyak break event investasi proyek kereta cepat yang lama? Apa strategi Wika menjaga tingkat likuiditas dan menekan atau meminimalkan debt to equity ratio? Apa saja rencana aksi korporasi ke depannya? Dari Bapak Arman Sumirat, Value Investor. Silahkan Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan untuk menanggapi.
Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Herman. Jadi terkait dengan PSBI dan kaitannya dengan kereta cepat, memang kami di BUMN menyadari ada dua fungsi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebagai value generator atau value creator dari sisi profit generation, dan yang kedua tentunya ada sisi agent of development. Jadi memang PSBI dalam kaitan dengan kereta cepat merupakan salah satu penugasan dari pemerintah yang diberikan kepada Wika sejak tahun 2017 ya, yang kita mulai kencang di sana. Ke depan memang kita sedang berdiskusi secara berkesinambungan dengan stakeholders. Nanti akan ada dukungan-dukungan pemerintah yang mungkin belum bisa kami sampaikan di sini terhadap posisi Wika di kereta cepat. Sehingga ke depan kita harapkan tingkat likuiditas maupun tingkat debt to equity ratio-nya Wika itu kita melihat akan menurun secara bertahap seiring dengan dukungan pemerintah yang akan ada kepada Wijaya Karya. Terkait dengan rencana-rencana aksi korporasi ke depan, tentunya tidak hanya berkutat kepada bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi terhadap proyek-proyek penugasan. Ke depan memang dalam jangka pendek, Wika akan melakukan penerbitan obligasi umum berkelanjutan. Tentunya ini untuk menstabilkan dan mereprofile kondisi hutang yang ada di perseroan saat ini. Lalu yang kedua tentunya kita berencana untuk melakukan beberapa aksi korporasi berupa aset recycling, di mana nanti Wika akan memilih core bisnis mana yang mungkin kita akan keep dan core bisnis mana yang menurut kami, menurut hemat kami di sisi manajemen akan lebih baik jika kita lakukan recycling sehingga memperbaiki neraca Wika secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Rudi Setiawan dari MNC Sekuritas. Congrats Pak atas pencapaiannya. Pertanyaan saya, untuk dari target new contract as of Agustus 2022 itu sudah berapa ya Pak? Lalu untuk rate cost of fund saat ini ada di berapa persen? Dan kira-kira Wika akan berkontribusi sampai mana untuk proyek IKN? Terima kasih. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oke, makasih. Jadi kalau kontrak sampai dengan Agustus, secara konsolidasi kita sudah mencapai 18 triliun. 18 triliun. Sehingga di sisa waktu yang ada kita masih akan memburu beberapa kontrak baru sampai dengan akhir tahun. Khususnya untuk IKN, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sedang mengikuti beberapa lelang proyek-proyek IKN. Juga untuk proyek-proyek swasta yang lain ya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan, Pak Dirut, tadi terkait dengan cost of fund, jadi posisi saat ini rata-rata sekitar 8,4%. Jadi memang kita akui seperti yang sudah BI sudah menaikkan suku bunga juga, kita juga mengantisipasi nanti kenaikan suku bunga, itu juga merupakan alasan di mana kita berencana akan menerbitkan obligasi di semester 2 di tahun ini, di sisa tahun ini, sehingga kita bisa lock in pricing fix dalam jangka waktu menengah ke depan, sehingga kita harapkan tren kenaikan suku bunga secara jangka menengah mungkin bisa kita redam dan kita mitigasi dengan baik impact-nya di Wika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mulyadi Wijaya. Izin bertanya bagaimana langkah Wika menghadapi kenaikan material berkenaan proyek yang molor, sampai berapa besar kenaikan tersebut terhadap proyeksi awal. Demikian pertanyaan dari Bapak Mulyadi. Silakan Bapak dan Ibu manajemen perseroan untuk menanggapi. Ya, jadi memang seperti kita ketahui bahwa tahun ini ada 2 kali gitu ya kita terkena kenaikan material. Yang pertama pada bulan Maret April terkait adanya perang Ukraina Rusia, mau tidak mau beberapa material seperti baja sama aspal naik, kemudian ditambah dengan kenaikan BBM, sehingga memang
kita akuin bahwa ini berpengaruh gitu ya terhadap bukan produksi tapi terhadap laba perusahaan. Tentu langkah yang kita ambil memang ada beberapa proyek yang multi years kita diakomodasi oleh adanya eskalasi gitu ya, meskipun nanti dapatnya di belakang biasanya. Tetapi ada beberapa yang memang sedang kita usahakan untuk bisa diakomodasi oleh owner melalui apakah itu kenaikan harga atau harga baru atau bisa juga adanya eskalasi. Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Devina. Selamat siang, bagaimana cara Wika menghadapi tantangan inflasi dan kenaikan suku bunga ke depannya? Silahkan Bapak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Bu Devina. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi sebelumnya, ada dua di sini pertanyaan. Yang pertama adalah inflasi, yaitu terkait dengan kenaikan material. Yang tadi sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, ada beberapa cara. Yang pertama tentunya adalah memitigasi pricing dalam tender-tender ke depan. Jadi memang kita akan sesuaikan pricing kami dalam tender-tender ke depan, itu satu. Untuk proyek-proyek yang sudah berjalan tentunya tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa kita akan meminta eskalasi dan mengusahakan eskalasi agar bisa dapat diterima kepada owner, mengingat kontraknya tersebut mungkin ditandatangani di tahun lalu sebelum terjadi mungkin kenaikan bahan baku dan material yang mulai menimpa kita di kuartal 2 di tahun ini. Terkait dengan kenaikan suku bunga, tentunya kita ada dua. Yang pertama itu jangka menengah, kita akan mencoba melakukan reprofiling dan lock-in secara pricing, sehingga kita akan memiliki cost of fund yang lebih stabil secara jangka menengah. Secara jangka panjang tentunya kita berkeinginan untuk mengurangi leverage secara neraca, jadi kita juga memiliki inisiatif yang cukup banyak dari sisi aset-aset recycling, khususnya untuk non-core assets. Wika ke depan dalam jangka menengah kita bisa harapkan akan banyak aksi-aksi korporasi terkait dengan recycling tersebut. Terima kasih Bu Devina. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Weni Wardani. Apakah ada rencana Wika ke depan untuk meningkatkan market portion untuk bisnis EPC di Indonesia atau di luar negeri? Silahkan Bapak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, jadi EPC dan luar negeri ya, memang tahun ini kita sedikit nyerem gitu ya, karena memang yang pertama terkait luar negeri, faktanya memang penagihan atau kemampuan owner juga tidak cukup baik. Begitu juga dengan EPC, kita cukup banyak yang sedang dalam proses untuk dispute ya, sehingga memang mempengaruhi pendapatan Wika pada tahun ini dan tahun lalu. Namun demikian kita tidak berhenti, tetapi yang kita pilih adalah kita mulai selected ya, kita mulai seleksi terhadap jenis proyeknya maupun ownernya. Jadi tidak kita tinggalkan, justru kita sekarang sedang meng-create untuk proyek-proyek yang lebih baik untuk luar negeri maupun EPC di masa yang akan datang. Jadi kita lebih selected aja untuk proyek EPC dan luar negeri. Terima kasih Bu Weni. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni Mahardika. Bagaimana strategi Wika mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA untuk mendukung green economy? Silahkan Bapak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, jadi sebenarnya kita sudah mempunyai kerjasama dengan DKI ya terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Jakarta, khususnya untuk wilayah Sapri bagian barat. Meskipun sekarang dalam tahap FS ya, artinya kita memulai dari yang ada di Jakarta dulu. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak dan Ibu dari manajemen perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Wijaya Karya Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi, Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Link untuk kuesioner dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang ada di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu Direksi untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak atau Ibu Direksi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Fitra dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan apa yang meresum apa yang sudah kami sampaikan di dalam tanya jawab maupun di dalam presentasi oleh Korsek kami. Jadi saya melihat bahwa tahun 2022 merupakan momentum yang cukup baik gitu ya. Setelah 3 tahun kita terkena pandemi COVID yang memang sangat menohok untuk kita sebagai pengusaha konstruksi. Dan tahun 2022 dengan diawali oleh proyek-proyek seperti IKN gitu ya, dan juga beberapa BUMN yang sudah mulai untuk memberanikan diri untuk spend capeknya. Sehingga kami sangat optimis tahun 2022 ini kita akan mencapai apa yang kita targetkan, ditambah dengan seperti anak usaha kami motor listrik yang menurut saya mempunyai masa depan cukup baik, dan tahun ini dan ke depan kita akan memasarkan secara masif dan akan memproduksi, bahkan kita akan memproduksi motor yang lebih murah dari yang ada sekarang sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum. Sehingga secara umum kami Wika dalam hal ini mendukung terhadap program-program pemerintah khususnya di infrastruktur baik itu pembangunan IKN, pembangunan tol laut maupun tol yang ada di seluruh Nusantara, sehingga kami berharap kebangkitan Indonesia adalah kebangkitan buat kita para pengusaha konstruksi dan juga Wijaya Karya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Wijaya Karya Persero Tbk juga dapat ditonton ulang pada YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Malam-malam makan nasi Padang bersama Bapak Ibu Wijaya Karya. Sampai jumpa di Public Expose Live yang mendatang. Maju terus pasar modal Indonesia.